Kalau sebagian ulama ini Pak ya, kalau memang kamu terpaksa harus bohong karena ada maslahat yang lebih besar, dalam rangka mewujudkan maslahat yang lebih besar atau menghindari mudarat yang lebih besar. Kalau kamu bohong, jangan apa adanya bohong. Ini sebagian ulama ada yang bilang gitu Pak. Tapi bohonglah dengan cara ma'arid atau tauriyah. Apa itu? Kamu mengucapkan sesuatu, kamu memahaminya A, tapi kamu berharap supaya orang itu memahaminya B. Kalau kamu mau berbohong, gunakanlah itu. Nah itu tidak apa-apa. Ini sebagian ulama bilang gitu Pak. Kalau bohong apa adanya tidak boleh, tapi harus ma'arid atau tauriyah tadi. Apa itu ma'arid atau tauriyah? Contoh Pak ya. Ini pernah dilakukan oleh seorang tabi'in yang bernama Imam An-Nakhai. Imam An-Nakhai itu Pak, dicari orang yang dolim Pak. Dia mau dipaksa untuk melakukan sesuatu. Maka akhirnya dia sembunyi di rumahnya. Kemudian dia bilang kepada pembantunya, nanti kalau ada orang yang tanya saya di mana, mau mencari saya, katakan saya ana fil masjid. Saya di masjid. Masjid itu apa Pak? Tempat sujud. Saya di masjid. Nah, Imam Nakhai, menurut Imam Nakhai, yang pemahaman dia masjid itu adalah tempat sujud di rumah, di kamar dia gelar sajadah, dia sholat di situ. Jadi masjid maksudnya adalah tempat sujud khusus yang dia gunakan sholat di rumah. Supaya yang nyari tadi memahami masjid itu adalah masjid kayak Masjid Al-Hidayah ini Pak. Sehingga yang mencari tadi akhirnya meninggalkan rumahnya Imam Nakhai, kemudian mencarinya di masjid. Ketika dicari di masjid nggak ada, akhirnya pergi. Wah, seraan udah masjid, akhirnya pergi. Sebagian ulama begitu. Kalau mau bohong karena demi kemaslahatan yang luar biasa dan menghilangkan kemudaratan yang luar biasa, dibolehkan bohong. Jangan bohong apa adanya, tapi lakukan tadi ma'arid atau tauriyah tadi. Contoh yang kedua Pak, ini dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha itu Pak punya budak perempuan. Lah, laki-laki yang punya budak perempuan itu kan boleh Pak, berhubungan badan dengan budak perempuan boleh. Tapi istrinya Abdullah bin Rawaha itu Pak nggak terima, nggak mau kalau suaminya berhubungan badan dengan budaknya. Kemudian istrinya ngelabrak, istrinya mendatangi Pak mendatangi tempat Abdullah bin Rawaha. Istrinya datang ke situ, kebetulan Abdullah bin Rawaha baru selesai hubungan badan dengan budaknya. Istrinya ngamuk. Kamu harus ngomong terus terang, kalau tidak kamu akan saya tusuk dengan pisau ini. Bawa pisau Pak. Kamu berhubungan badan enggak? Gitu. Lah ini kan menghalangi suami melakukan hubungan badan dengan budak itu kan keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seorang suami yang punya budak perempuan memberikan hak seorang suami yang punya budak perempuan, suami diberi hak oleh Allah untuk hubungan badan, silahkan, nggak ada larangan. Masa mengambil haknya kok dilarang? Demi mengambil haknya, maka sahabat Abdullah bin Rawaha melakukan ma'arid atau tauriyah itu. Dia bersenandung Pak, dia bersenandung syair. Wa fina Rasulullah yatlu kitabahu
idan syaqqa ma'rufun minal fajri sati'u yabitu yujafi jambahu an firashihi idastasqalat bil kafirinal madaji'u aranal huda ba'dal ama faqulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u. Dia menyenandungkan di antara Allah telah mengutus Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad ada di antara kita sehingga terang bagi kita cahaya Islam. Nabi Muhammad SAW itu kalau malam itu ya tidur ya sholat ya. Sedangkan sholat malam itu kan sangat berat dilakukan oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad telah mengajarkan kita dan menjelaskan kita petunjuk. Dan apa yang diucapkan Nabi Muhammad pasti terjadi. Dan apa yang diucapkan Nabi Muhammad pasti terjadi. Abdullah bin Rawaha pasti terjadi. Maksudnya adalah tadi terjadi. Aku hubungan badan dengan budak perempuanku. Ya. Sedangkan dia berharap semoga istrinya itu memahami lain. Seluruh apa yang dilakukan Nabi Muhammad pasti terjadi. Nabi Muhammad mengatakan Islam akan jaya, pasti terjadi. Nabi Muhammad akan mengatakan orang-orang munafik akan hancur, pasti akan terjadi. Islam ini akan sampai ke seluruh penjuru dunia, akan dikenal banyak orang, pasti akan terjadi. Nah itu ma'arid, Pak. Boleh ya. Wong bohong terus terang saja boleh dalam rangka untuk sekali lagi merealisasikan kemaslahat yang jauh lebih besar dan untuk menghindari kemudaratan dan bahaya serta kerusakan yang sangat-sangat besar. Boleh terus terang bohong, apalagi yang ma'arid atau tauriyah seperti ini. Boleh, asal tujuannya sama. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Biasanya kan begitu, Pak. Dan kadang-kadang kita gimana, Pak ya? Ada orang datang, orang itu terkenal, Pak. Nek nyileh duit kira tahu bayar. Wes terkenal di mana-mana itu. Pinjem utang sama kita, padahal utang yang kemarin urung dibayar. Ngapusinan senengane, Pak. Insya Allah nanti Pak seminggu tak bayar, seminggu lagi enggak bayar, seminggu lagi enggak bayar. Padahal Pak, duitnya banyak. Sering shopping, sering belanja, beli ini, beli itu, ning duitnya tidak dibayarkan. Orang datang, orang seperti itu datang minta pinjem, Pak, pinjem pada kita. Ayo gimana, Pak, kita itu? Padahal kita sudah minjemin, dan dia kalau minjemin itu sampai mati nggak pernah dibayar. Padahal dia itu kaya, duitnya oke. Kadang-kadang ngomong sendiri kok, Pak. Anakku kirim uang sekian, aku habis jual tanah di sana warisan sekian, ning utangnya ora dibayar. Dalam rangka untuk mempertahankan hak kita, boleh Pak kita bohong supaya dia enggak pinjem uang kita. Bohong. Ya. Di sini Pak, kalau bisa bohongnya kita bohong yang pakai ma'arid atau tauriyah, bagus. Wah nyuwun sewu Pak, Mas, aku ra nyekel duit. Pak ya, aku ra nyekel duit. Memang ora nyekel duit, Pak. Memang ora nyekel duit. Maksudnya adalah uangnya tidak dipegang, tapi uangnya di rekening, uangnya di lemari, uangnya di brankas. Nyuwun sewu Pak, saya tidak bisa minjemi uang sama Bapak. Saya saat ini tidak megang duit. Boleh? Boleh. Ya, karena dalam rangka untuk mempertahankan hak kita. Nah, itu dibolehkan. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi, yaitu bagian hadis yang kedua adalah larangan ya, memperlakukan apa yang menjadi milik kita dengan cara yang jelek atau dengan cara yang tidak bagus. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.